Mengapa orang yang terlihat paling lemah justru sering dipercaya memiliki perlindungan leluhur yang paling kuat? Mereka tidak banyak melawan, tidak suka mencari masalah, bahkan ketika disakiti, mereka sering memilih diam. Namun anehnya, ketika hidup mereka hampir berada di titik terburuk, selalu saja ada sesuatu yang membuat mereka berhasil melewatinya. Orang datang dan pergi, kesempatan hilang, rencana berkali-kali gagal, tetapi mereka tetap berdiri. Dalam kepercayaan spiritual, ada alasan mengapa orang seperti ini dipercaya memiliki perlindungan leluhur yang kuat. Orang yang terlihat lemah seringkali disalahartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Ketika mereka memilih diam saat dihina, menghindari pertengkaran ketika dipancing, atau pergi ketika diperlakukan buruk, banyak orang menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka tidak mampu melawan. Padahal, diam tidak selalu berarti kalah. Ada orang yang sebenarnya mampu membalas, tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena memahami bahwa tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Mereka menyadari bahwa membalas kemarahan dengan kemarahan hanya akan membuat masalah semakin panjang. Karena itu, mereka lebih memilih menahan diri dan menjaga ketenangan daripada menghabiskan energi untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Dalam sudut pandang spiritual, sikap seperti ini sering dianggap memiliki nilai tersendiri. Seseorang yang tidak mudah terbawa amarah dipercaya mampu menjaga energi dirinya tetap stabil. Ia tidak terus-menerus memenuhi pikirannya dengan dendam, kebencian, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Hal inilah yang kemudian dalam sebagian kepercayaan dikaitkan dengan perlindungan leluhur. Orang yang tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain dianggap sedang menjaga sesuatu yang lebih penting dalam dirinya. Bukan sekadar menjaga perasaan, tetapi juga menjaga prinsip dan nilai yang diyakininya. Mereka mungkin pernah diperlakukan tidak adil, tetapi tidak membalas dengan cara yang sama. Mereka mungkin pernah dipermalukan, tetapi tidak berusaha mempermalukan kembali. Bahkan ketika memiliki kesempatan untuk membuat seseorang merasakan penderitaan yang sama, mereka memilih untuk berhenti pada dirinya sendiri. Sikap tersebut bukan berarti membiarkan diri terus-menerus disakiti. Ada kalanya menjauh, menetapkan batas, dan melindungi diri merupakan bentuk keberanian. Perbedaannya terletak pada alasan di balik tindakan tersebut. Mereka tidak pergi karena tidak mampu melawan, tetapi karena tidak ingin kehidupannya dikendalikan oleh kebencian. Dalam keyakinan spiritual, orang seperti ini dipercaya memiliki perlindungan yang bekerja secara halus. Bukan selalu dalam bentuk kejadian luar biasa, tetapi melalui jalan yang tiba-tiba tertutup, pertemuan yang tidak terjadi, atau keputusan yang tanpa disadari menyelamatkan mereka dari masalah yang lebih besar. Karena itu, jangan terlalu cepat menganggap seseorang lemah hanya karena ia tidak membalas. Bisa jadi, di balik diamnya terdapat kemampuan mengendalikan diri yang jauh lebih besar daripada kemampuan untuk menyerang. Dan dalam banyak tradisi spiritual, kekuatan yang mampu menahan diri justru dianggap sebagai salah satu bentuk kekuatan yang paling tinggi. Ada orang-orang yang terlihat menjalani hidup dengan biasa saja, tetapi tidak banyak yang mengetahui apa yang sebenarnya telah mereka lewati. Mereka tetap bekerja, tetap menjalankan aktivitas, tetap tersenyum ketika bertemu orang lain, sementara di dalam dirinya terdapat banyak luka yang tidak pernah diceritakan. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah seorang diri. Ketika kecewa, mereka memilih memendamnya. Ketika kehilangan, mereka berusaha menerima. Ketika seseorang pergi dari kehidupannya, mereka mungkin menangis dalam kesendirian, kemudian kembali menjalani hari seperti tidak terjadi apa-apa. Dalam perspektif spiritual, kemampuan untuk bertahan melewati banyak kesulitan tanpa kehilangan sisi baik dalam diri sering dianggap sebagai proses pembentukan jiwa. Bukan karena penderitaan membuat seseorang otomatis menjadi lebih kuat, tetapi karena cara seseorang menghadapi penderitaan dapat membentuk karakter yang jauh lebih dalam. Orang yang telah melewati banyak hal biasanya menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak mudah percaya kepada siapapun, tidak mudah terbawa oleh perkataan orang lain, dan semakin memahami bahwa tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Karena itulah, mereka terkadang terlihat lebih pendiam dan sulit ditebak.
Dalam kepercayaan tentang leluhur, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan perlindungan yang bekerja secara diam-diam. Seolah-olah seseorang yang sedang melewati banyak ujian tidak benar-benar berjalan sendirian. Perlindungan tersebut tidak selalu dipercaya hadir dalam bentuk sesuatu yang terlihat. Terkadang justru muncul melalui kekuatan untuk tetap bertahan ketika keadaan seharusnya membuat seseorang menyerah. Mungkin ada masa ketika semuanya terasa berantakan, tetapi selalu muncul alasan kecil untuk terus melangkah, dan tanpa disadari, setiap luka yang pernah dilewati membuat dirinya semakin sulit dihancurkan oleh keadaan. Kekuatan seseorang tidak selalu dapat diukur dari seberapa keras ia berbicara atau seberapa berani ia menghadapi orang lain. Ada kekuatan yang justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap tenang ketika memiliki alasan untuk marah. Orang yang terlihat lemah terkadang memiliki kemampuan untuk membalas, tetapi memilih tidak menggunakan kemampuan tersebut secara sembarangan. Mereka memahami bahwa kemenangan dalam sebuah pertengkaran tidak selalu berarti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, mereka memilih untuk mengendalikan emosi. Dalam sudut pandang spiritual, kemampuan mengendalikan diri sering dianggap sebagai bentuk kekuatan batin. Semakin seseorang mampu menguasai kemarahannya, semakin kecil kemungkinan dirinya mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. Hal tersebut membuat mereka tidak mudah dimanfaatkan. Orang lain mungkin mencoba memancing emosinya, tetapi ia tidak memberikan reaksi yang diharapkan. Seseorang mungkin mencoba merendahkannya, tetapi ia tidak merasa harus membuktikan harga dirinya. Disinilah muncul anggapan bahwa orang yang tenang memiliki perlindungan yang kuat. Bukan berarti mereka kebal terhadap masalah, tetapi mereka memiliki kecenderungan untuk tidak memperbesar masalah dengan tindakan yang impulsif. Dalam kepercayaan spiritual, ketenangan seperti ini juga dianggap sebagai energi yang lebih bersih, karena tidak terus dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat tidak selalu membutuhkan banyak suara untuk menunjukkan kekuatannya. Terkadang, kemampuan untuk tetap tenang ketika memiliki kesempatan untuk membalas justru menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali terbesar atas dirinya sendiri. Dalam banyak keluarga, ada nilai-nilai tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai tersebut tidak selalu berbentuk benda atau harta, tetapi berupa cara menjalani kehidupan. Kejujuran, kesabaran, menghormati orang tua, menjaga keluarga, tidak mengambil hak orang lain, membantu ketika mampu, dan tetap menjaga kebaikan meskipun pernah diperlakukan buruk. Orang yang memegang nilai-nilai seperti ini terkadang terlihat sederhana. Mereka tidak selalu mengejar pengakuan, tidak sibuk menunjukkan pencapaian, dan tidak merasa perlu membuat orang lain kagum. Namun dalam perspektif spiritual, justru kesederhanaan tersebut dipercaya memiliki makna yang dalam. Mereka dianggap masih membawa nilai baik yang pernah dijaga oleh generasi sebelumnya. Karena itulah muncul keyakinan bahwa hubungan spiritual antara seseorang dengan leluhurnya dapat terasa lebih kuat ketika nilai-nilai tersebut tetap dipertahankan. Perlindungan leluhur dalam kepercayaan ini bukan berarti seseorang akan terbebas dari semua masalah. Kehidupan tetap memiliki ujian, kehilangan, dan kegagalan. Namun dipercaya ada keadaan tertentu yang membuat seseorang seolah selalu menemukan jalan untuk kembali berdiri. Bisa jadi masalah datang berkali-kali, tetapi tidak pernah benar-benar menghancurkannya. Dan mungkin inilah alasan mengapa orang yang terlihat sederhana dan tidak banyak melawan, terkadang memiliki keteguhan yang sulit dipahami oleh orang lain. Mereka bukan sedang mempertahankan kekuatan untuk dirinya sendiri saja. Dalam keyakinan spiritual, mereka seperti sedang meneruskan sesuatu yang telah dijaga keluarganya selama bertahun-tahun. Ada orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka dapat merasakan ketika suasana sebuah tempat berubah. Mereka memperhatikan perubahan kecil dari sikap seseorang. Bahkan terkadang mereka memiliki perasaan tidak nyaman terhadap sesuatu sebelum mengetahui alasan yang sebenarnya. Bagi sebagian orang, hal tersebut mungkin hanya dianggap sebagai intuisi. Namun, dalam kepercayaan spiritual, kepekaan seperti ini sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang merasakan energi atau tanda-tanda yang tidak mudah disadari oleh orang lain, terutama pada orang yang terbiasa menyendiri dan banyak merenung.
Kesendirian membuat seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk memperhatikan pikirannya sendiri. Mereka belajar mengenali perasaan, membaca situasi, dan menyadari perubahan kecil yang sering dilewatkan oleh orang lain. Karena itu, ketika muncul sebuah firasat, mereka terkadang memilih untuk berhati-hati. Misalnya, tiba-tiba merasa tidak nyaman ketika hendak bertemu seseorang, kemudian memilih membatalkan pertemuan tersebut. Beberapa waktu kemudian, baru diketahui bahwa keputusan itu justru menghindarkan dirinya dari sebuah masalah. Dalam perspektif spiritual, kejadian seperti ini bisa dimaknai sebagai bentuk perlindungan leluhur yang bekerja melalui intuisi. Namun dari sisi psikologis, hal tersebut juga dapat dijelaskan sebagai kemampuan otak mengenali pola berdasarkan pengalaman sebelumnya. Apapun penjelasannya, ada satu hal yang menarik. Orang yang terlihat lemah seringkali justru sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang lain, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk merasakan kapan harus bertahan, kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Dan dalam kepercayaan spiritual, kemampuan seperti itulah yang terkadang dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan yang paling halus. Salah satu hal yang menarik dalam kepercayaan tentang perlindungan leluhur adalah bahwa perlindungan tersebut dipercaya tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Seseorang mungkin mengira dirinya sedang mengalami kegagalan, padahal kegagalan itu justru menjauhkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Sebuah hubungan berakhir ketika dirinya masih berharap untuk bertahan. Sebuah pekerjaan tidak berhasil didapatkan meskipun sudah diperjuangkan. Sebuah perjalanan tiba-tiba batal. Bahkan seseorang yang sangat dipercaya tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Pada saat kejadian itu berlangsung, semuanya mungkin terasa seperti kehilangan. Namun setelah waktu berjalan, terkadang seseorang baru memahami bahwa tidak semua hal yang pergi dari kehidupannya memang ditakdirkan untuk menetap. Dalam perspektif spiritual, keadaan seperti ini sering dimaknai sebagai bentuk perlindungan yang bekerja secara diam-diam. Bukan berupa sesuatu yang spektakuler, tetapi melalui perubahan kecil dalam jalan hidup seseorang. Pintu yang tertutup, pertemuan yang tidak terjadi, keputusan yang tiba-tiba berubah, atau dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dianggap sangat penting. Bagi mereka yang mempercayainya, kejadian-kejadian tersebut dapat dianggap sebagai cara leluhur menjaga keturunannya dari sesuatu yang belum mampu dilihat pada saat itu. Namun tentu saja, setiap kejadian tetap perlu dilihat dengan akal sehat. Tidak semua kegagalan berarti perlindungan spiritual, dan tidak semua firasat harus dianggap sebagai tanda gaib. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan tetap berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai kehilangan justru menjadi alasan mengapa kita terhindar dari kehilangan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, orang yang terlihat lemah belum tentu benar-benar lemah. Kita sering menilai seseorang berdasarkan apa yang terlihat dari luar. Orang yang pendiam dianggap tidak berani. Orang yang lembut dianggap mudah dikalahkan. Orang yang memilih mengalah dianggap tidak memiliki kekuatan. Padahal, ada kekuatan yang tidak bisa diukur hanya dari keberanian untuk melawan. Ada kekuatan untuk tetap bertahan ketika hidup berkali-kali memberikan tekanan. Ada kekuatan untuk tetap memiliki hati yang baik setelah mengalami kekecewaan. Ada kekuatan untuk tidak berubah menjadi orang yang sama buruknya dengan mereka yang pernah menyakiti dirinya. Dalam perspektif spiritual, orang-orang seperti ini sering dianggap memiliki perlindungan yang kuat karena mereka mampu menjaga sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah, justru mungkin mereka mendapatkan banyak ujian. Namun setiap kali terjatuh, selalu ada sesuatu yang membuat mereka kembali berdiri. Dan perlahan, mereka menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Mereka tidak perlu membuktikan kekuatannya kepada siapapun, karena kekuatan sejati terkadang tidak terdengar. Ia terlihat dari seseorang yang tetap berjalan meskipun pernah hancur. Jadi, mengapa orang yang terlihat lemah justru dipercaya memiliki perlindungan leluhur yang kuat? Karena kelembutan tidak selalu berarti kelemahan, diam tidak selalu berarti kalah, mengalah tidak selalu berarti tidak mampu melawan. Dan hidup yang penuh ujian tidak selalu berarti seseorang sedang ditinggalkan.
Dalam keyakinan spiritual, bisa saja ada perlindungan yang bekerja melalui hal-hal yang tidak langsung kita pahami. Tetapi lebih dari sekadar mencari tanda-tanda mistis, pesan terbesar dari semua ini adalah tentang kekuatan batin. Jika saat ini kamu sedang merasa lemah, sering sendirian, atau merasa hidup terus memberikan ujian, jangan langsung menganggap dirimu tidak memiliki kekuatan. Mungkin kamu hanya belum menyadari seberapa jauh dirimu sudah bertahan. Karena terkadang, orang yang paling terlihat rapuh justru adalah orang yang telah melewati begitu banyak hal tanpa kehilangan dirinya sendiri.